Halo sahabat, dua alasan penting mengapa latihan kita sudah tidak memberikan efek yang maksimal di otot tubuh kita. Padahal kita sudah memberikan protein dan nutrisi yang cukup dan juga istirahat kita cukup. Tapi kenapa perkembangan otot kita kok jadi lambat banget berkembang? Kemungkinan besarnya adalah di latihan kita. Ada dua penyebab kenapa latihan kita sudah tidak memberikan efek maksimal di perkembangan otot kita. Tonton video ini sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Kita mau ketika kita latihan, tubuh kita makin sehat. Otot-otot tubuh kita juga makin kuat. Ukurannya makin besar, bentuknya makin bagus, atau yang biasa kita sebut sebagai hipertrofi otot. Sebenarnya latihan yang kita lakukan itu harus menciptakan yang namanya stres di tubuh kita. Terutama di area otot-otot yang sedang kita latih. Ketika stres itu timbul karena latihan kita, maka otot kita akan terdampak traumatik. Ketika traumatik, maka pasca latihan atau setelah latihan, tubuh kita akan menciptakan perbaikan. Seperti recovery, regenerasi pada bagian-bagian yang traumatik tadi. Nah, hasil dari recovery dan regenerasi itu membuat otot kita jauh lebih kuat. Bentuknya jauh lebih bagus, atau biasa yang kita sebut hipertrofi otot. Jadi intinya ketika kita latihan kita harus menciptakan stres di otot-otot yang kita latih. Makin stres otot-otot yang kita latih saat latihan itu akan menciptakan traumatik yang banyak. Ya kan? Traumatik tadi adalah stimulus untuk menciptakan hipertrofi otot. Jadi ada dua faktor penyebab kenapa latihan kita sudah tidak menciptakan stres di otot kita. Sehingga traumatiknya jadi minim. Apa saja dua faktor tersebut? Yang pertama adalah kita terlalu lama stuck pada intensitas tertentu. Kita terlalu lama berlatih pada beban yang itu aja. Atau set dan repetisi yang segitu-gitu aja, nggak meningkat-meningkat. Ketika kita terlalu lama berlatih pada intensitas yang segitu-gitu aja atau beban yang diangkat segitu-gitu aja, maka tubuh akan terbiasa dengan intensitas itu. Ketika tubuh sudah terbiasa dengan intensitas itu, maka stres yang ditimbulkan dari latihannya juga minim. Ketika stres tadi yang bukan minim, otomatis traumatiknya jauh lebih sedikit ya. Ketika jumlah traumatiknya sedikit, maka jumlah otot yang direkovery regenerasi juga sedikit. Nah, itu berakibat tubuh kita jadi kelihatan nggak berkembang. Karena tadi penciptaan traumatik saat latihan jadi minim. Karena kita nggak melakukan stres yang tinggi pada otot yang kita latih. Ini saya coba sedikit saran ya. Coba deh kita tingkatkan latihan intensitas kita dari beban yang kita angkat atau repetisi dan set yang kita lakukan secara periodik dan juga secara bertahap. Jadi jangan langsung bebannya dinaikkan secara radikal banyak gitu ya, dari 10 lalu kita naikkan sampai 15, kasihan. Itu bukan menciptakan stres juga, tapi itu memperbesar malah cedera ototnya. Jadi coba naikkan secara bertahap. Yang kedua, penyebabnya adalah kita terlalu sering berganti variasi latihan. Saya ulang ya, kita terlalu sering mengganti variasi latihan. Memang meningkatkan kualitas intensitas latihan salah satunya adalah mengganti variasi latihan. Tetapi ketika kita terlalu sering mengganti variasi latihan, maka tubuh kita tidak mampu mengoptimalkan potensi dari variasi latihan tersebut. Sebenarnya nih, ketika kita berlatih variasi latihan yang baru, tubuh kita sedang mengobservasi latihan tersebut. Mana sih otot yang berkontraksi maksimal, atau bagaimana sih
latihan ini agar aman pada tubuh kita. Jadi tubuh kita ketika mendapat variasi latihan yang baru, tubuh kita belajar dulu. Seperti kita belajar kendaraan. Saat awal kita mengendarai kendaraan, otomatis kita melatih bagaimana belok, perhitungannya bagaimana kita berhenti kendaraannya, atau bagaimana kita melajukan kendaraannya. Tetapi lambat laun otomatis tubuh kita sudah terbiasa dengan berkendara, sehingga alam bawah sadar kita lebih banyak mengontrol pada gerakan-gerakan saat kita mengendarai kendaraan. Sama seperti kita melakukan variasi gerakan. Makin sering kita lakukan variasi gerakan, otomatis tubuh akan makin merespon dengan gerakan yang lebih sempurna. Atau bahkan nanti bisa terbentuk refleks yang baik terhadap gerakan tersebut. Otomatis kita mampu mengoptimalkan potensi pada gerakan tersebut. Nah, ini saran bagi sahabat-sahabat nih dari saya. Ketika melakukan variasi gerakan, lebih baik lakukan variasi gerakan itu sampai tubuh kita mampu melakukan secara baik, atau mampu memaksimalkan potensi pada gerakan itu sampai batas potensi tertingginya. Baru kalau sudah nyaman dengan gerakannya, sudah mengambil titik potensi paling tingginya, sahabat bisa menvariasikan pada variasi gerakan berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Pendek memang, tapi saya yakin video ini dapat memberikan informasi tambahan tentang pola latihan yang lebih baik. Untuk pertanyaan, sahabat bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Dan jaga kesehatan selalu. Salam sehat.